hampir menjadi mobil F1 paling overpower selama semusim, tetapi setahun berikutnya malah mencatatkan performa jeblok yang kemudian menjadi yang terburuk selama 40 tahun terakhir dalam sejarah tim. Ferrari pernah diduga menemukan celah di regulasi dengan cara mengakali sebuah komponen tertentu di mesin V6 turbo hybrid mereka. Pada tahun 2019, Ferrari sukses mengakhiri musim dengan raihan 19 podium dari 21 balapan, 9 pole position, dan 3 kali kemenangan. Tetapi semua kemenangan dan sebagian pole position tersebut didapatkan di antara Grand Prix Belgia dan Grand Prix Meksiko dengan keunggulan yang sangat mencolok. Dan pada akhirnya itu menimbulkan kecurigaan dari tim-tim lain. Kecurigaan pertama sebenarnya dimulai pada musim 2018 saat Ferrari menjadi saingan terberat Mercedes, yaitu adanya spekulasi bahwa Ferrari memakai desain baterai unik yang bisa menipu sensor FIA dengan daya yang dihasilkan dari baterai tersebut melebihi batas aturan lebih dari 120 kW dari batas NJUK, sehingga memungkinkan mobil Ferrari berakselerasi lebih kencang dan mendapatkan keunggulan saat keluar dari tikungan. FIA pun merespon dugaan tersebut dengan memasang sensor dan software tambahan selama paruh kedua di musim 2018 atau sejak Grand Prix Monaco. Dan hasil dari pengukuran tersebut, FIA merasa puas dengan Ferrari dan mengatakan bahwa tim kuda cingkrak sama sekali tidak melanggar regulasi. Namun sayang untuk detail datanya, Charlie Whiting selaku presiden FIA tidak bisa membocorkannya. Dalam hal ini, Ferrari menggunakan sistem baterai ganda atau dikenal sebagai twin battery. Tetapi walaupun jumlahnya ada dua, FIA menyimpulkan bahwa konfigurasi twin battery di mobil Ferrari tidak ilegal dan beroperasi sesuai peraturan. Walaupun pengaturan dan cara kerjanya sedikit berbeda dari kebanyakan tim. Tim-tim lain yang mengajukan protes terhadap legalitas power unit Ferrari tentu saja kurang puas dengan hasil penyelidikan FIA. Sebab di musim berikutnya, mobil Ferrari terus-menerus melaju lebih kencang di trek lurus ketimbang mobil F1 lain di paruh pertama musim 2019. Dan puncaknya adalah kemenangan pertama Charles Leclerc di Grand Prix Belgia 2019. Pembalap Monaco itu bahkan meraih pole position di hari Sabtu dengan selisih mencapai 0,7 detik lebih cepat dari Sebastian Vettel di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat ketiga. Lalu berselang seminggu kemudian, Leclerc juga meraih pole di sesi kualifikasi Grand Prix Italia 2019 dengan selisih hanya terpaut 0,039 detik dari Valtteri Bottas di posisi kedua. Sirkuit Spa dan sirkuit Monza sebenarnya sama-sama berkarakteristik low downforce dan memerlukan power yang besar dari mesin untuk melibas trek lurusnya. Tetapi faktanya, selisih waktu kualifikasi yang awalnya dikira bakal membuat Ferrari semakin menjauh, nyatanya cuma terpaut sangat tipis dengan Mercedes. Padahal sirkuit Monza terkenal sebagai trek yang membutuhkan tenaga lebih intensif ketimbang sirkuit Spa. Dalam hal ini, tim-tim besar seperti Red Bull dan Mercedes mengetahui bahwa keunggulan Ferrari terletak pada akselerasi, dan mereka memiliki data untuk membuktikannya berdasarkan data GPS Ferrari. Salah satunya adalah ketika mobil Ferrari dan Mercedes sama-sama melintasi medium corner di tikungan parabolika, kedua mobil tersebut melaju dengan kecepatan yang hampir sama. Namun begitu keluar dari tikungan dan melintasi trek lurus utama di sirkuit Monza lalu mencapai top speed masing-masing, mobil Ferrari SF90 diketahui unggul lebih dari 10 km per jam dan membuat Mercedes W10 tak mampu mengejar atau bahkan mendekat, baik dengan cara slipstream atau DRS sekalipun. Hal ini pun membuat Red Bull berspekulasi jika Ferrari melakukan sesuatu dengan sensor aliran bahan bakar di mobilnya agar dapat menggunakan lebih banyak bensin. Tetapi karena mereka tidak tahu pasti dan tidak bisa begitu saja menuduh Ferrari curang, Red Bull lantas mengirimkan protes kepada FIA dengan dukungan dari Mercedes. Regulasi tentang berapa banyak bahan bakar di F1 sebenarnya cukup jelas, di mana semua tim dilarang mengonsumsi bahan bakar melebihi 100 kg dalam 1 jam, atau sekitar 30 gram bensin per detik. Namun karena semakin banyak bensin yang dibawa dapat membuat bobot mobil menjadi lebih berat, maka tim-tim F1 pun jarang ada yang memakai bahan bakar hingga batas maksimal. Tetapi semakin banyak bahan bakar yang disuplai, maka semakin dahsyat pula ledakan proses pembakarannya. Semakin tinggi power mesinnya, semakin kencang top speednya, dan semakin gila lap time-nya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Ferrari di trek lurus yang bisa mencuri waktu lebih dari setengah detik dibandingkan Mercedes sekalipun. Sensor fuel flow di mobil F1 pada dasarnya dapat mengukur dengan sangat cepat, di mana frekuensinya adalah sekitar 2,2 kHz.
yang tampaknya sangat mustahil untuk diakali. Namun karena insinyur F1 dikenal sangat jenius, maka ada kemungkinan jika ada celah yang bisa dipakai untuk mengalirkan bahan bakar dengan lebih cepat tanpa ketahuan. Jadi apa yang dilakukan Ferrari terhadap power unitnya adalah mengalihkan sensor aliran bahan bakar ke mode tertentu. Entah itu mengubah sinyal atau mengubah aliran bahan bakarnya, yang secara efektif mengelabui sensor agar dapat menggunakan lebih banyak bensin, misalnya untuk kualifikasi. Atau sederhananya, Ferrari menggunakan bahan bakarnya tampak mengalir sesuai standar. Namun kenyataannya, jumlah bahan bakar yang dipompa ke mesin sedikit lebih banyak. Atas dasar inilah, Red Bull dan Mercedes mengajukan protes kepada FIA setelah Grand Prix Jepang 2019. Dan barulah sekitar 2 minggu kemudian atau menjelang Grand Prix Amerika di Austin, FIA menegaskan jika taktik Ferrari tidak diizinkan alias ilegal, dan mengumumkan bahwa akan ada pemeriksaan sebelum balapan untuk memastikan semua tim tidak berbohong mengenai beban bahan bakar di mobil mereka. Diperkirakan teknik yang disebut aliasing di mobil Ferrari dapat menghasilkan peningkatan tenaga mesin sekitar 50 horsepower yang cukup signifikan. Sehingga untuk mencegah Ferrari atau tim-tim lain meniru cara serupa, FIA kemudian mewajibkan penggunaan sensor aliran bahan bakar kedua untuk bekerja bersama-sama dengan sensor yang pertama. Sensor tambahan buatan Sentronic tersebut dilengkapi dengan teknologi anti-aliasing yang bekerja dengan cara mengacak interval waktu antara saat sensor mengambil pembacaan. Sehingga dengan cara seperti ini, tidak akan ada lagi bahan bakar yang dipompa di antara pembacaan sensor, seperti yang dilakukan Ferrari sebelumnya. Dalam 3 balapan terakhir di musim 2019, atau sejak dikeluarkannya arahan teknis dari FIA, performa Ferrari terus merosot dan hanya sekali naik podium di Grand Prix Abu Dhabi. Itu pun masih menimbulkan pertanyaan. Sebab data beban bahan bakar yang dilaporkan Ferrari berbeda dengan data aktual yang diperiksa FIA secara acak sebelum balapan, walaupun jumlahnya tidak melebihi batas 110 kg. Meski demikian, Ferrari tetap sah sebagai peraih podium ketiga di sirkuit Marina Bay dan hanya didenda sebesar 50.000 euro atas pelanggaran tersebut. Tetapi selama proses penyelidikan terhadap mesin Ferrari yang berlangsung hingga awal musim 2020, Ferrari tentu saja berkilah jika power unit mereka sepenuhnya legal dan berjalan sesuai regulasi di sepanjang musim 2019. Investigasi yang dilakukan selama beberapa bulan akhirnya diumumkan setelah tes pramusim 2020. Tetapi hasilnya malah semakin membuat bingung banyak orang, sebab FIA yang bertanggung jawab menyelidiki mesin Ferrari ternyata tidak mempublikasikan apa saja regulasi teknis yang dilanggar oleh Ferrari. Para awak media dan fans F1 hanya diberitahu bahwa ada komitmen kesepakatan antara FIA dan Ferrari untuk memperbaiki pengaplikasian dan monitoring power unit ke depannya. Sementara detail perjanjiannya sendiri malah dirahasiakan antara kedua pihak. Dan hebatnya lagi, tidak ada hukuman apapun yang diberikan kepada Ferrari. Jadi karena ada sesuatu yang tampaknya disembunyikan, sebanyak 7 tim F1 di luar pelanggan mesin Ferrari tentu saja merasa sangat keberatan dan melayangkan protes besar-besaran kepada FIA. Sehingga sejak awal musim 2020, hampir di setiap race weekend headline beritanya selalu soal protes lagi dan protes lagi. Setelah penyelidikan di Austin dan dikeluarkannya technical directive dari FIA, performa Ferrari sebenarnya mendadak jeblok dan tidak ada lagi keunggulan top speed hingga 0,7 detik seperti di Belgia. Lalu di musim 2020, performa Ferrari malah semakin terbenam karena mobilnya terlalu banyak downforce yang membuat akselerasi dan top speednya sangat lemot di trek lurus. Bahkan saking bakuknya Ferrari kala itu, tim yang sebelumnya duduk manis di posisi kedua konstruktor, sekarang tiba-tiba langsung terjun bebas ke posisi 6 dan hampir di overtake tetangganya sesama tim Italia Alfa Tauri di urutan ke-7. Serta juga kalah telak dari tim Renault, McLaren, dan Racing Point yang di musim 2019 bisa mereka overlap. Namun lucunya, seiring dengan Ferrari yang tidak bisa bersaing di papan atas, secara perlahan tim-tim F1 yang sebelumnya marah-marah dan protes besar-besaran, kini malah membatalkan tuntutannya ke FIA. Tetapi begitu performa Ferrari on fire lagi, protes tadi juga tiba-tiba balik lagi. Dan gitu aja terus, sampai next year is our year. Sebagai informasi, mulai musim 2026 mendatang, sensor aliran bahan bakar di mobil F1 akan dipasok oleh perusahaan pembuat sensor asal Jerman bernama Allengra, di mana sensornya akan bekerja menggunakan teknologi ultrasonik dengan 2 transmitter yang diposisikan pada sudut 45 derajat terhadap pipa aliran bahan bakar.
Gelombang ultrasonik yang bergerak mengikuti arus aliran bahan bakar akan tiba lebih awal daripada gelombang sinyal yang berlawanan arah. Sehingga hal ini menciptakan perbedaan waktu kedatangan sinyal yang memungkinkan tim dan FIA menghitung kecepatan aliran secara presisi tanpa menggerakkan atau mengganggu komponen lain. Lantas apa pendapat kalian mengenai skandal aliran bahan bakar Ferrari di musim 2019? Apakah mereka benar-benar melakukan kecurangan? Atau ini adalah inovasi cerdas dari para insinyur Ferrari di Maranello? Silakan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.